Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 12. Tinggal hanya beberapa langkah lagi kalian menyelesaikan sekolah formal di sekolah tingkat atas ini. Di awal pertemuan ini Ibu ucapkan, doakan semoga kalian diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, sehingga nanti kalian bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai yang dengan diharapkan, sehingga kalian bisa mengangkat derajat orang tua kalian, keluarga kalian. Semoga kalian semua ada dalam keberkahan. Amin amin rabbil alamin. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri, mungkin untuk kelas 12. MIPA 345 sudah kenal dengan Ibu, sudah pernah bertemu dengan Ibu dulu waktu kelas 10 di mata pelajaran biologi. Kelas 12 MIPA 1 dan 2, Ibu perkenalkan Ibu Dewi Ratnasari, Ibu rumahnya di Permata Banjar Asri. Ibu mengajar di kelas 10 biologi dan di kelas 12 PKWU. Tentang PKWU ini ada 4 tema. Waktu kelas 1 kalian dan kelas 11 kalian sudah paham bahwa PKWU itu ada 4 tema. Budidaya, pengolahan, rekayasa, dan kerajinan. Untuk itu kita mengambil 2 tema, yaitu tentang budidaya dan pengolahan. Semester 1 ini nanti kita akan mempelajari tema tentang budidaya unggas. Nanti di semester selanjutnya, di semester genap, kita akan ngambil tema tentang pengolahan makanan. Pada dasarnya nanti yang akan kita pelajari seperti kelas 10, kelas 11, begitupun di kelas 12. Dalam setiap tema kita akan mempelajari tentang pengertiannya, langkah-langkah atau proses produksi, pengemasan, kemudian pemasaran dan analisis usaha. Itu yang akan kita pelajari dalam setiap tema. Semester ganjil ini tema budidaya unggas itu terdiri dari 10 KD. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita berapa KD yang Ibu sampaikan. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kompetensi dasar pertama, yaitu tentang memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya dan administrasi dan pemasaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu nanti kalian diharapkan mengerti tentang apa arti unggas, ide dan peluang usaha budidaya unggas petelur, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas petelur, administrasi dan pemasaran usaha budidaya unggas petelur, komponen perencanaan usaha budidaya unggas petelur, dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Apa sih itu hewan unggas? Kalian yakin sudah pada tahu ya bahwa unggas itu adalah sejenis hewan ternak, kelompok dari sejenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur, atau bulunya. Secara umum, kebanyakan hewan jenis ini memang mempunyai bentuk tubuh seperti ayam dan bebek. Biasanya hewan-hewan unggas sering dijadikan sebagai hewan ternak atau hewan peliharaan, karena hewan jenis ini mudah dirawat dan termasuk hewan yang produktif. Termasuk pada jenis unggas yang bisa dibudidayakan yaitu ayam, itik, entok atau bebek, angsa, dan burung puyuh. Pada dasarnya budidaya unggas ini ada yang bisa dimanfaatkan sebagai budidaya unggas petelur dan ada budidaya unggas pedaging. Kalian sudah mempelajari apa itu arti unggas, ciri-ciri unggas, dan kemudian jenis-jenis unggas. Kita akan mempelajari salah satu dari unggas, yaitu adalah ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang sangat tinggi. Kita ketahui bahwa telur ayam paling umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain ayam petelur, ada juga ayam pedaging. Budidaya ternak unggas petelur itu ayam petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Kita masuki pada materi langkah-langkah budidaya ayam petelur. Yang pertama adalah persiapan lokasi usaha. Yang kedua adalah persiapan kandang. Yang ketiga persiapan bibit.
Kemudian pemeliharaan ini mencakup pada pemeliharaan obat, vaksin, dan pakan. Langkah selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Oke, kita bahas langkah-langkah budidaya yang bertelur. Yang pertama adalah persiapan lokasi. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi usaha. Untuk peternakan itu harus jauh dari keramaian ataupun pemukiman, tapi harus dekat dengan fasilitas pemasaran, mana lokasinya harus sifat menetap, tidak berpindah-pindah. Yang kedua adalah persiapan kandang. Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana, yang penting dapat mencegah ternak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kandang, yaitu dinding kandang tidak rapat, harus merupakan celah-celah yang terbuka, dapat dibuat dari dinding kawat ataupun dari bambu. Tempat kandang harus tetap kering dan bersih. Selain itu, pertukaran udara dalam kandang harus lancar sehingga diperlukan ventilasi yang cukup besar. Tipe kandang ini ada dua, ada tipe kandang koloni, ada tipe kandang baterai. Tipe kandang koloni itu adalah tipe kandang di mana ayam itu ngumpar bareng-bareng dalam satu wilayah yang sama, dalam satu tempat yang sama. Tipe kandang baterai itu di mana kandang ayam yang disekat-sekat. Biasanya terdiri dalam satu sekat itu satu ekor ayam. Penggunaan kandang koloni maupun kandang baterai ini biasanya dipengaruhi oleh besar usaha dan juga umur ayam. Kalau misalnya umur ayam dalam masih bibit itu biasa digunakan ayam tipe kandang koloni. Tapi kalau misalnya ayam itu sudah produktif itu digunakan adalah kandang baterai. Tipe kandang ini bisa dipengaruhi, penggunaannya bisa dipengaruhi oleh besar usaha. Jadi kalau misalnya kita beternak dalam usaha yang kecil cuma hanya 10 atau 20 ekor ayam, kita tidak harus memisahkan koloni dan baterai. Mungkin kita bisa menggunakan koloni saja karena pada dasarnya usaha yang kita lakukan adalah usaha kecil. Yang baterai itu biasanya kalau kita lihat, perhatikan untuk peternak-peternakan tipe kandang baterai itu di mana bagian belakang kandang itu lebih tinggi dibandingkan pada bagian depan. Ini maksudnya apabila ayam itu bertelur, maka ayam itu akan menggelinding ke depan ya. Jadi kita mudah untuk memungut pada saat panen. Oke, kita lanjut kepada persiapan bibit. Pada dasarnya jenis bibit yang bisa dipelihara atau dibudidayakan itu ada 10 jenis bibit. Tapi di Indonesia itu sering kita lihat cuma hanya 2 jenis, yaitu jenis ayam putih dengan ayam coklat. Bahkan di daerah Serang kita cuma hanya menemukan sering itu adalah ayam coklat atau yang medium. Kita menentukan bibit itu kita ketahui bahwa ada 3 fase dalam ayam petelur. Itu ada fase starter, itu umur dari 1 sampai 6 minggu, ada fase grower 6 sampai 18 minggu, dan fase layer itu 18 minggu sampai dengan akhir. Jadi sebelum kita menentukan bibit, kita harus bijak untuk penentuan bibit. Beberapa kriteria atau syarat yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bibit untuk ayam petelur. Yang pertama itu adalah matanya bening ya, kemudian geraknya lincah, kemudian bulunya lembat dan mengkilap, kemudian sayap dengan paha itu simetris dan suaranya nyaring. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian dulu, itu sampai dengan langkah persiapan bibit. Kita lanjutkan untuk persiapan selanjutnya, itu tentang pemeliharaan panen dan pasca panen. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.